Namun tak dinyana, teori-teori alternatif mulai bermunculan mengenai ledakan Tunguska ini. Karena tidak kunjung menemui konklusi mengenai sebab ledakan dan minimnya bukti fisik dari benda kosmik, banyak sekali teori-teori yang non-tradisional. Sejumlah gagasan lain telah dipostulatkan, mulai dari ledakan antimateri hingga lubang hitam kecil. Salah satu yang populer adalah teori pesawat luar angkasa asing, seperti yang telah dipostulatkan oleh Alexei Kazantsev pada tahun 1946, di mana ada pesawat luar angkasa dari Mars yang meledak di udara sehabis mengambil air segar dari Danau Baikal. Kisah sains fiksi ini telah menginspirasi Baxter dan Atkins dalam bukunya The Fire Came By di tahun 1976, yang juga menceritakan tentang pesawat alien yang meledak di atas langit Siberia. Ada juga film dokumenter TV The Secret KGB UFO Files mengklaim bahwa Tunguska adalah peristiwa Roswell-nya Rusia yang kemudian diikuti dengan pengumuman pada tahun 2004 yang secara megah diberi nama Penggalangan Dana Publik untuk Fenomena Luar Angkasa Tunguska yang akan menyelenggarakan ekspedisi pada bulan Agustus 2004, dipimpin oleh Yuri Labvin yang mengaku telah menemukan bangkai pesawat ruang angkasa ini dari lokasi aslinya. Kendati pun sampai saat ini belum terbukti kebenarannya. Ada juga yang berpendapat bahwa solusinya bukan di langit, tapi di bawah permukaan bumi. Sejak awal tahun 1990-an, Andrei Olkovatov dari Institut Penelitian Industri Instrumen Radio Soviet mencatat bahwa Tunguska adalah gabungan kuat antara fenomena bawah tanah dan meteorologi yang kurang dipahami sehingga sains belum siap untuk memahami. Wolfgang Kundt, ahli astrofisika dari Universitas Bonn, Jerman, setuju bahwa sebagian jawabannya ada di dalam tanah, dengan alasan adanya ledakan gas yang sangat besar. Dia mencatat bahwa terdapat cadangan gas alam yang besar di bawah lokasi tersebut. Kuhn telah membuat model Tunguska yang mengalami outgassing atau pengeluaran gas, yang mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan laporan saksi mata mengenai peristiwa tersebut. Mungkin ini salah satu teori yang menurut saya out of the box, melibatkan tokoh paling jenius di abad ke-19, Nikola Tesla. Oliver Nicholson adalah orang pertama yang menyatakan bahwa ledakan tersebut merupakan akibat penelitian Nikola Tesla. Pada waktu ketika ledakan itu terjadi, Tesla sedang berada pada momen dalam hidupnya ketika ide-idenya jauh lebih maju dari zamannya. Dan dia mulai menyadari bahwa beberapa ide-ide ini tidak akan pernah terwujud karena dunia belum siap atau tidak menginginkannya. Sehingga ia melakukan eksperimen. Namun, sayang eksperimen itu akhirnya gagal dan membuat ledakan di Siberia. Entahlah, semakin lama, teori-teori peristiwa Tunguska semakin ada-ada saja. Kembali ke laptop. Pemirsa! Sesuai dengan pengamatan awal, Leonid Kulik, peneliti berkonsensus bahwa peristiwa Tunguska disebabkan oleh suatu badan kosmik yang besar, seperti asteroid atau komet yang bertabrakan dengan atmosfer bumi, sehingga fokus penelitian adalah dengan mencari badan kosmik atau setidaknya fragmen yang tersisa. Perkiraan ukuran badan kosmik ini berkisar antara 30 hingga 1.200 meter. Meskipun ada banyak pendapat mengenai energi ledakannya yang diperkirakan mencapai 10-15 megaton, atau 1.000 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II. Biasanya orang-orang berpikir bahwa ketika badan kosmik menghantam bumi, maka akan tercipta kawah tumbukan di permukaannya, dan itu pula yang menyebabkan sulitnya mencari bukti dari keberadaan komet atau meteorit di Tunguska karena tidak adanya kawah tumbukan, bahkan setelah beberapa kali ekspedisi dilakukan. Kebanyakan asteroid memiliki orbit yang cukup stabil. Sebagian besar banyak ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Namun, berbagai interaksi gravitasi bisa mengakibatkan asteroid dapat mengubah orbitnya secara drastis. Terkadang, sosok terdiri dari batu ini dapat menembus orbit bumi yang dapat mengakibatkan tabrakan dengan bumi kita. Pada titik ketika salah satunya memasuki atmosfer kita dan mulai terpecah, itulah yang disebut sebagai meteor.
Kita ambil satu contoh kejadian, misalnya pada tahun 2013 di Chelyabinsk, Rusia, sebuah meteor yang relatif kecil, berukuran sekitar 19 meter, menciptakan gangguan luas yang bisa terlihat. Dengan ukuran seperti itu saja, dampak kerusakan yang bisa terjadi begitu masif dan dahsyat, seperti halnya gedung sekolah ini, bioskop ini, dan rumah warga ini. Untungnya, meteor itu jatuh di sebuah danau es. Sementara para peneliti sendiri memperkirakan bahwa badan kosmik pada peristiwa Tunguska berukuran kurang lebih 65 meter. Bisa dibayangkan bagaimana dampak yang akan terjadi jika badan kosmik itu berhasil mencapai permukaan bumi. Ngeri kan? Karena kalau nggak ngeri, nggak saya bahas. Beruntung, atmosfer bumi sangat efektif dalam melindungi kita dari ancaman benda luar angkasa. Atmosfer akan memecah batu sebesar lapangan sepak bola hingga berkeping-keping. Jelas Bill Cook, peneliti NASA yang memimpin kantor lingkungan meteorit NASA. Sebagian besar orang membayangkan asteroid yang menabrak bumi akan menciptakan kawah besar dengan batu besar yang berasap di permukaan. Namun kenyataannya justru berbeda. Biasanya, atmosfer akan memecah bebatuan beberapa kilometer di atas permukaan bumi, sehingga yang tersisa hanyalah hujan batu kecil. Saat batu-batu ini jatuh ke tanah, mereka sudah tidak panas lagi, dan bumi melakukan hal ini setiap saat. Hanya saja kita tidak sadar saat kita tidur, kerja, makan, dan scroll sosmed, ancaman badan kosmik selalu datang setiap saat. Saintis memperkirakan bahwa setiap harinya, bumi menahan sebesar 48,5 ton meteor di atmosfer. Sebagian besar dari mereka lenyap karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar lain berhasil menembus atmosfer dan mendarat di perairan. Dan sebagian kecil lainnya mendarat di permukaan tanah. Hal ini yang biasanya menarik perhatian. Dalam peristiwa Tunguska, badan kosmik yang masuk kemungkinan sangat rapuh, atau ledakannya begitu kuat sehingga menghancurkan semua puing di ketinggian 8-10 km di atas permukaan. Atmosfer mengubah benda besar menjadi pecahan kecil, sekaligus energi kinetik yang tinggi menghasilkan panas yang besar. Dengan kata lain, sisa-sisa dari apapun yang masuk ke atmosfer bumi dalam prosesnya berubah menjadi debu kosmik. Jika ledakannya terjadi seperti itu, maka hal itu bisa menjelaskan mengapa tidak ada potongan besar materi kosmik di lokasi. Lalu, kalaupun atmosfer berhasil meledakkan badan kosmik itu, kenapa ledakan justru terjadi tepat sebelum sampai pada permukaan bumi? Sampai saat ini, penyebab ledakan Tunguska masih diteliti, dan penelitian badan kosmik yang dimaksud pun masih dalam kajian oleh para ilmuwan. Dan sebagai pengingat akan peristiwa besar yang sangat bersejarah ini, ditetapkanlah Hari Asteroid atau yang juga dikenal sebagai International Asteroid Day sebagai event tahunan yang diperingati setiap tanggal 30 Juni yang bertepatan dengan hari di mana peristiwa ledakan Tunguska terjadi. Di tahun 2016, PBB menetapkan Hari Asteroid sebagai perayaan global. Event ini bertujuan untuk menaikkan perhatian tentang asteroid dan apa yang bisa dilakukan untuk melindungi bumi, keluarga, komunitas, dan generasi masa depan dari kejadian katastrofik. Bumi melindungi kita dengan perlindungan kosmik yang tangguh. Saatnya kita balik melindungi bumi dengan menjaganya, dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengontrol polusi di perairan, udara dan tanah, naik transportasi umum, mengurangi pemakaian jet pribadi, meregulasi aturan tambang, melindungi hutan adat, dan tidak mengeruk sumber daya alam serampangan, tidak bagi-bagi jabatan, tidak membangun dinasti. Keasikan. Bencana bisa datang di mana saja dan kapan saja, bisa menimpa siapa saja, dan dengan berbagai cara. Apapun yang bisa kita lakukan, selesaikan. Jangan menyerah dan terus gali kebenaran. Respon dahaga pengetahuan dengan penelitian. Tidak pandai puas dengan yang belum tuntas. Meski mungkin kita tak kunjung mendapat kesimpulan yang pas, setidaknya kita sudah berusaha dengan keras. Jika kita sudah melalui hal itu, namun tetap menemukan jalan buntu, ingatlah,
Tuhan akan selalu bersamamu. Terima kasih.